Putus dengan seseorang yang kamu cintai bisa menjadi salah satu pengalaman tersulit dalam hidup. Kita mengalami berbagai emosi, dari kesedihan dan kemarahan hingga kebingungan dan frustasi. Dan ketika kita akhirnya mulai melanjutkan hidup, itu bisa sangat melegakan. Butuh banyak waktu dan upaya untuk melupakan seseorang yang pernah berbagi hidup denganmu. Namun, saat kamu berpikir bahwa dirimu telah melanjutkan hidup dan mungkin bahkan mulai berkencan lagi dengan orang baru, mantanmu tiba-tiba kembali ke kehidupanmu. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Kita akan membahas beberapa faktor yang dapat menyebabkan perilaku ini. Dirimu menjadi sebuah tantangan lagi buatnya. Sayangnya, beberapa orang memandang cinta tidak lebih dari sebuah permainan. Ada orang-orang tertentu yang menyukai sensasi pengejaran. Jika dia berhasil mendapatkan kembali kasih sayangmu setelah dirimu move on, itu membuatnya merasa diakui dan meningkatkan cara dia memandang dirinya sendiri. Masalahnya adalah begitu dia memilikimu, minatnya padamu akan segera berkurang lagi. Kamu bukanlah rintangan yang harus diatasi ketika dia tahu dia dapat memilikimu lagi kapan saja dia benar-benar menginginkannya. Tetapi ketika tampaknya kamu mulai melanjutkan hidupmu, segalanya menjadi lebih sulit. Dan dengan demikian menyelut di dalam egonya kebutuhan untuk menang sekali lagi dalam situasi tersebut. Inilah alasan mengapa mantanmu ingin kembali bersama setelah berpisah dan melanjutkan hidup tanpanya. Ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan padamu bahwa dia masih layak mendapatkan perhatianmu dan membuktikan bahwa dia tidak kehilangan kredibilitasnya. Dia ingin menjadi fokus perhatian lagi. Sejujurnya, sebagian besar dari kita senang menjadi pusat perhatian, tetapi beberapa dari kita menginginkannya lebih dari yang lain. Faktanya, pengakuan orang lain adalah sumber makanan bagi harga diri beberapa individu. Mungkin karena alasan inilah orang mengumpulkan kecocokan di aplikasi kencan, bahkan ketika mereka tidak pernah benar-benar mengirim pesan kepada orang yang mereka anggap menarik. Merasa seolah-olah dibutuhkan adalah pendorong kepercayaan dirinya. Karena dirimu telah beralih ke hal-hal lain dan berhenti mempedulikannya, dia tidak lagi menjadi fokusmu seperti dulu. Hal itu bisa membuatnya merasa gila. Dirimu terlihat lebih menarik. Bukan hanya mantanmu saja yang telah berubah, tetapi kemungkinan besar dirimu juga berubah. Mungkin sekarang setelah dirimu merasa telah move on, kamu merasakan perubahan yang sangat powerful dalam dirimu. Kamu mungkin mengalami perubahan seperti merasa lebih kuat, lebih bahagia, rasa percaya diri yang meningkat, dan merasa damai dalam dirimu. Faktanya adalah bahwa ketika kita memiliki pandangan positif terhadap diri dan hidup kita, itu membuat kita sangat menarik bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang secara alami akan tertarik pada mereka yang memancarkan kepercayaan diri dan rasa keberhargaan diri yang kuat dalam diri mereka. Itulah sebabnya mantanmu kembali ketika dirimu sudah bahagia. Mereka dapat merasakan betapa bahagianya dirimu dan dia berharap juga dapat merasakan kegembiraan itu. Kamu telah membuat dirimu jauh lebih menarik bagi mantanmu dengan melakukan ini. Minatnya terusik dan dia bahkan mungkin sedikit takut kehilangan karena kualitas dirimu yang luar biasa. Ia ingin berpartisipasi secara aktif. Merasa kesepian. Banyak orang yang merasa lega setelah berpisah, apalagi jika ada banyak masalah dalam hubungan tersebut. Dia mungkin merasa telah terbebas dari kurungan dan mendapatkan kembali kebebasannya. Mungkin dia bahkan memanfaatkan kehidupan singlenya untuk sementara waktu, pergi keluar dan menikmati kebebasan yang diberikan kepadanya untuk jangka waktu tertentu. Namun, setelah beberapa waktu berpisah, mantanmu mungkin mulai merasakan perasaan kesepian. Dia mungkin mulai ragu apakah dirinya akan menemukan seseorang yang mencintainya seperti dirimu. Jika mereka terbiasa memiliki orang lain dalam hidupnya, ketidakhadirannya dapat menyebabkan mereka mengalami rasa kehilangan dan kehampaan. Sekarang, dia diharuskan untuk melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan bersamamu. Setelah dirimu pergi, ada kekosongan dalam hidupnya, dan dia menyadari betapa dia membutuhkanmu. Menyadari kesalahannya.
Daripada menghadapinya, banyak orang cenderung mengubur perasaannya setelah putus cinta. Ini karena lebih mudah. Sayangnya, seringkali kita tidak menghargai sesuatu yang kita miliki sampai itu hilang. Hal yang wajar untuk merasa menyesal setelah mengakhiri suatu hubungan. Mungkin mantanmu telah menyadari kesalahannya. Kita semua perlu waktu untuk memikirkan berbagai hal dengan cara kita sendiri. Kita semua membuat kesalahan dalam hidup, dan mungkin mantanmu telah belajar dari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun, selalu ada kemungkinan bahwa pola perilaku ini akan terulang di masa mendatang. Dia mungkin memiliki kesadaran akan apa yang telah hilang darinya, tetapi dia belum siap secara emosional untuk hubungan yang serius. Merindukan aspek positif darimu. Ketika seseorang tidak lagi menjadi bagian dari kehidupannya, sangat mudah untuk melihat sesuatu secara berbeda ketika dirimu melihat ke belakang. Karena setiap hubungan memiliki beberapa hal baik tentangnya. Faktanya, dirimu pastinya juga memiliki sifat-sifat yang positif. Itu sebabnya dia sangat ingin kembali bersamamu. Ketika dirinya pergi, wajar untuk melewatkan berbagai hal. Bahkan, jika dirinya memiliki banyak emosi yang tidak menyenangkan saat memikirkanmu, dirinya juga kehilangan beberapa hal-hal yang baik. Kamu adalah salah satu bagian dari hidupnya yang dia rindukan sebelum dirinya beranjak pergi, yang mungkin merupakan hal yang sulit untuk diakui, sehingga dirinya tampak tidak mampu melepaskannya sepenuhnya. Mengenang masa lalu. Saat kita membuat keputusan untuk mengakhiri suatu hubungan, kita cenderung memikirkan semua aspek negatif dari hubungan tersebut. Hal apapun yang mungkin membuatmu bertanya-tanya, apakah kamu berdua cocok satu sama lain? Akan tetapi, ketika kita kehilangan orang tersebut, pikiran kita sering berkelana lagi. Dengan berlalunya waktu, ingatan yang tidak menyenangkan mungkin mulai menghilang. Dia mulai mengingat masa-masa indah yang dimiliki bersama, daripada memikirkan masalah-masalah yang menyebabkan keputusannya untuk mengakhiri hubungan. Dia mungkin mulai mempertanyakan, apakah dirinya telah membuat keputusan yang tepat, karena dirinya memikirkan momen yang menyenangkan di masa lalu. Perasaan aman dan nyaman yang dirasakan, dan banyaknya kenangan indah yang dilalui bersama, membuatnya bernostalgia. Saat dirinya mulai menyadari, mungkin dia telah kehilangan sesuatu yang berharga untuk selamanya. Terkadang, mantan pasangan kembali setelah merenungkan banyak hal, dan ingin menghidupkan kembali momen indah tersebut. Kita selalu menginginkan apa yang tidak bisa kita miliki. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang menginginkan apa yang tidak dapat mereka miliki. Ego manusia kadang-kadang mungkin sedikit manja. Kata tidak sangatlah mengecewakan dan tidak enak didengar. Tentu saja kita tidak menyukainya. Tidak pernah menyenangkan berada dalam posisi di mana kita merasa tidak bisa mendapatkan sesuatu. Perilaku ini dapat dikaitkan dengan sejumlah penyebab psikologis. Pertama-tama, ada fenomena yang dikenal sebagai efek kelangkaan. Sederhananya, ini menegaskan bahwa semakin besar kelangkaan sesuatu, semakin tinggi nilai yang kita berikan padanya. Seiring berjalannya waktu, dia akan menemukan semakin sedikit orang sepertimu. Hal tersebut pasti akan membuat mantan semakin merindukanmu. Semakin mantanmu merenungkan fakta bahwa dirinya tidak bisa memilikimu lagi, dirinya akan semakin sadar akan kehadiranmu. Itu berarti dia tidak bisa mengeluarkanmu dari pikirannya. Dirinya akan merasa kehilangan kendali dan lebih cenderung bereaksi secara emosional jika dia mendapat kesan bahwa dirinya tidak bisa membuatmu kembali kapan saja. Saat mantanmu tampaknya tidak bisa lagi memilikimu, saat itulah dirinya tiba-tiba menginginkanmu lagi. Merasa bosan? Mungkin dia berpikir dirinya akan memiliki lebih banyak pilihan, tapi pada kenyataannya itu belum terjadi, dan dia merasa lajang itu sedikit membosankan. Dia mungkin belum ingin kamu pergi kemanapun, terutama jika dirinya tidak memiliki orang lain untuk memusatkan perhatiannya. Mantan menginginkanmu kembali karena alasan yang salah jika dia bosan dan ingin kembali bersamamu. Apakah dia masih menginginkanmu jika ada orang lain datang? Dia hanya menjadikanmu sebagai cadangan, bukan karena perasaan yang tulus. Dia takut ini mungkin kesempatan terakhirnya.
Mungkin dalam benaknya masih menyimpan harapan bahwa jika dia mengubah pikirannya, dia bisa mendapatkanmu kembali. Ini mungkin memberinya keberanian untuk maju dan mencoba hidup sendiri tanpa dirimu. Di sisi lain, dia tidak siap menerima bahwa dia harus melepaskanmu. Itu memberi tekanan padanya untuk mempertimbangkan apakah dia benar-benar ingin meninggalkanmu begitu dia mulai memperhatikan bahwa dirimu sudah move on. Rasa takut bisa muncul, menyebabkan orang bertanya-tanya apakah mereka mengambil keputusan yang tepat. Selama kamu masih menjadi bagian dari hidupnya, dia merasa tidak perlu khawatir. Tapi sekarang, sepertinya ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkanmu kembali. Merasa cemburu? Mungkin sudah menjadi sifat kita untuk tidak ingin orang lain mengambil apa yang kita anggap milik kita. Beberapa perasaan yang sangat buruk dapat memiliki banyak kekuatan atas seseorang. Salah satunya adalah rasa cemburu. Kecemburuan adalah motivator yang kuat karena membuat kita merasa terancam. Meskipun kamu berdua tidak lagi bersama, mantanmu cenderung cemburu jika mengetahui bahwa dirimu berkencan dengan orang lain atau memiliki kekasih baru. Ini mungkin terdengar konyol, tetapi ada kalanya kita berkata pada diri sendiri, itu milikku, bukan milikmu. Sesuatu dalam dirinya terpicu, membuatnya merasa terancam dan tidak senang melihatmu bersama orang lain. Mantanmu merasa memiliki hak terhadapmu karena dirinya lah yang bersamamu lebih dulu. Tidak lagi memegang kendali. Mungkin dia mengira bahwa kamu miliknya atau merasa berhak atas dirimu. Mungkin dia selalu percaya bahwa dirinya bisa mendapat kamu kembali kapanpun dan dengan cara apapun yang dia inginkan. Ketika kamu sudah move on, mantanmu mungkin akhirnya mengerti bahwa dia tidak lagi memiliki power atas dirimu. Bagaimanapun, jika kamu terlihat telah melanjutkan hidupmu, dia mungkin mulai khawatir bahwa dirinya kehilangan kendali atas dirimu dan situasinya. Jadi dia memutuskan untuk mencoba dan merebut kembali kendali dan kembali kepadamu, daripada mengakui perasaan kehilangan dan pergi. Sayangnya, ini menyeratkan bahwa dirinya sering bertindak karena marah dan putus asa. Kontrol bisa menjadi kekuatan pendorong, terutama jika kamu yakin mantanmu menunjukkan perilaku narsistik. Orang narsistik dalam suatu hubungan akan menggunakan manipulasi dan kontrol untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan memastikan bahwa keinginan mereka terpenuhi. Dia seharusnya melepaskanmu karena dia tidak peduli apakah kamu bahagia atau telah move on. Dia hanya memikirkan bahwa dirimu tidak lagi berada di bawah kendalinya. Melihatmu dengan pandangan yang baru. Sayangnya, tidak satu pun dari kita yang sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan. Dan seiring berjalannya waktu, kita juga mulai mengenali sisi negatif satu sama lain. Hal ini berpotensi menimbulkan gesekan dalam suatu hubungan. Di sisi lain, itu tidak membuatnya membenci segala sesuatu yang menarik mereka sejak awal. Ini karena mantanmu jatuh cinta pada semua sifat mengagumkan dari dirimu. Saat kalian berdua sudah tidak lagi menjalin hubungan, dia akan kembali memandangmu dari sudut pandang yang berbeda. Dia dapat mulai melihatmu dengan pandangan baru sekali lagi. Mereka terpaku pada semua kualitas positifmu yang mungkin mereka abaikan saat kamu bersama karena mereka berkonsentrasi pada masalah yang kamu dan mantan pasangan miliki. Berfokus pada peningkatan diri dan menjadi diri sendiri yang terbaik adalah salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan. Kamu memiliki batasan yang kuat. Mungkin kita sering membiarkan orang yang kita sayangi memperlakukan kita dengan buruk. Kamu mendapati dirimu mentoleransi hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan karena kamu tidak ingin kehilangannya. Cinta memang bisa membuatmu bertindak tidak rasional dan membuat seseorang gila. Begitu kamu mulai merasa lebih baik dan beralih dari hubungan sebelumnya, kamu mungkin menemukan bahwa dirimu tidak dapat menerima perilaku tertentu yang sama seperti sebelumnya. Kamu menunjukkan kepada mantanmu bahwa kamu lebih menghargai, menghormati, dan mencintai diri sendiri dengan menjauh dan melanjutkan hidupmu. Hal tersebut menarik baginya dan membuatnya ingin bersamamu. Saat kita belajar bahwa kita tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan lebih menghormati orang lain. Batasan yang lebih kuat dapat membuat mantan lebih menghormatimu. Karena kamu bergerak maju, dia dapat melihat betapa berharganya dirimu.
Menyadari single itu tidak sebaik yang mereka bayangkan. Mungkin dia tidak tahu betapa dirinya akan merindukan kehadiranmu bersamanya sampai semuanya terlambat. Mungkin dia mengira menjadi single akan menyenangkan, tapi terkadang atau seringnya itu sebenarnya menyebalkan. Mungkin saja mantanmu telah menyadari bahwa segala sesuatunya tidak lebih baik baginya. Dia mungkin menganggap bahwa meninggalkan hubungan dan kembali ke kehidupan single akan menjadi solusi terbaik untuk masalahnya jika dia merasa terkurung dan terjebak dalam hubungan tersebut. Dia mungkin membayangkan bahwa akan ada kesenangan tak terbatas dan berbagai kemungkinan cinta baru yang menarik. Tetapi kenyataannya adalah bahwa menjalani single life seringkali penuh dengan harapan yang tidak terpenuhi. Cinta terkadang sulit ditemukan, meskipun harapan kita sebaliknya. Menemukan pasangan tidak selalu sesederhana yang kita inginkan. Kehidupan lajang bukan tanpa kesulitannya sendiri, apalagi dengan semua aplikasi kencan, one night stand, dan penolakan yang harus dihadapi. Meskipun tantangan ini berbeda dari yang dialami dalam hubungan romansa, tetapi itu tidak berarti tantangan itu lebih mudah untuk diatasi. Mantanmu mungkin mulai merindukan hal-hal baik tentang bersamamu setelah mereka menyadari bahwa dirinya tidak mendapatkan apa-apa dengan mengakhiri hubungan dan menjadi single bukanlah pilihan yang lebih baik. Sebelum kamu memutuskan untuk kembali bersama mantanmu, ada baiknya pertimbangkan 3 hal berikut ini. Akankah kali ini semuanya berbeda? Hal yang wajar ketika membentuk ikatan dengan seseorang, tidak dapat dipungkiri bahwa kita akan merasakan kehilangan dan merindukannya saat mereka pergi. Namun demikian, hanya karena kamu melewatkan sesuatu, tidak berarti kamu harus menginginkannya kembali dalam hidupmu. Kesedihan mempengaruhi kita dengan cara yang aneh. Menjadi realistis sangat penting karena lebih mudah untuk melihat ke belakang. Meskipun wajar untuk merindukan masa lalu dan merindukan hari-hari yang bahagia, kita harus mengingat masa kini dan realitasnya. Kenyataan juga harus dihadapi. Dengan kata lain, mengingat saat-saat yang buruk juga. Jelas ada masalah dalam hubungan jika kamu mengakhirinya. Apa yang telah berbeda sekarang? Menurutmu, seberapa baik kalian berdua bisa melewati masalah itu dan membangun hubungan yang kuat dan sehat? Jika tidak bisa, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak rasa sakit di masa mendatang. Apakah kamu benar-benar ingin mundur setelah kamu mulai bergerak maju? Memberi mantanmu kesempatan lagi mungkin lebih masuk akal jika kamu masih terpaku padanya dan tidak dapat melanjutkan hidup. Saat kamu masih menderita, kamu sebenarnya memiliki lebih sedikit kerugian. Namun demikian, jika kamu telah berusaha dan mulai membuat kemajuan, kamu akan kehilangan lebih banyak dengan kembali ke tempat itu. Pertanyaan terpenting yang harus kamu tanyakan pada diri sendiri adalah, apakah saya siap untuk memaafkan dan melupakan? Jika kamu menemukan bahwa dirimu tidak lagi merasakan yang sama tentangnya, seperti yang kamu rasakan di masa lalu, kamu beresiko membatalkan banyak upaya yang telah dirimu lakukan untuk melanjutkan hidup. Mempertanyakan niatnya. Ketika seorang mantan ingin kembali bersama, penting untuk mempertanyakan motif mereka. Mengapa dia melakukannya sekarang? Seberapa yakin dirimu bahwa itu didasarkan pada perasaan yang tulus? Atau apakah mereka melakukannya karena cemburu atau bosan dan tidak benar-benar berkomitmen untuk membuat semuanya berhasil? Waspada juga warning signs bahwa mereka mungkin berubah pikiran begitu mereka mendapatkanmu kembali.